Perhitungan kimia. Perhitungan kimia. Memang kayak gitu netizen. Kalau kalian jadi netizen juga cepat kan jawabnya kan. Nah, ini perhitungan. Oke. Berarti ya, stoikiometri ini mempelajari ya tentang perhitungan-perhitungan yang ada di dalam kimia. Ya, perhitungan apa aja sih yang sering muncul gitu ya kan? Perhitungan bagaimana gitu kan? Menghitung apa gitu kan? Apanya yang sih dihitung gitu ya kan? Nah, balik lagi yang seperti kemarin ya kan. Misal kayak satu lusin berapa ini? Berapa buah? 12 buah gitu ya kan. Nah, juga fungsinya untuk ini apa? Fungsi perhitungan kimia ini untuk mentransfer apa yang kita inginkan. Misal kalau kita inginkan gram diketahui mol itu berapa gitu ya kan. Nah, satuan yang biasanya dipakai ya untuk atom ataupun molekul ya di kimia itu adalah mol ya. Nah, dari mol nanti kalian mau butuh gram gimana caranya gitu ya kan. Kalau kalian butuh molar gimana caranya? Itu apa sih Bu? Molar. Kalau gram tahulah saya berat gitu ya kan. Molar itu apa? Itu intinya satuan di kimia. Seperti yang kalian pernah jumpa sentimeter, meter ya kan, apalagi kilogram, gram gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tinjau ya, senyawa kimia atau atom atau unsur ya, oke. Nah, secara mikro itu ya dinamakan atom atau molekul. Misal tadi Na aja, berarti secara mikro yaitu kita hitungnya 1 Na. Kalau H2O, 1 H2O ya H2O. Kita ninjaunya secara atomnya, unsurnya itu secara mikro ya. Tapi kalau secara makro tetap ya, yaitu dalam gram ya. Misalnya udah banyak nih H2O ya. Memang satuan dari cairan misalnya liter, mililiter, pokoknya yang liter-liter lah ujungnya ya kan. Tapi ya, kalau kita tinjau dari makronya, bisa nggak kalian tahu itu beratnya gimana pakai liter-liter aja? Enggak kan? Tapi ditimbang. Zat cair itu bisa ditimbang? Bisa ya. Makanya secara makro itu pakainya gram ya. Nah, kalau kita meninjau gram berarti kita meninjau masanya ya kan? Masanya ya kan? Ya enggak? Ya. Massa atom apa dibilang di sini? Merupakan massa dari atom dalam suatu massa atom. Gimana maksudnya sih kan? Massa atom merupakan massa dari atom dalam suatu massa atom. Berarti maksudnya maksud dia kalau satu atom ya berarti ditransfer ke massa atom gitu ya kan. Kalau dua atom berarti ditransfer ke dua massa atom gitu maksudnya ya. Oke. Nah, satuannya apa biasanya? Ini ya SMA. Nah, kalau kita tinjau atomnya, satuannya bukan gram kalau massa atom itu, tapi SMA. SMA itu apa? Sekolah menengah atas. Bukan. SMA itu apa? Satuan massa atom. Satuan massa atom. Oke. Nah, Satuan massa atom, Bu. Oke. Nah, perjanjian internasional dibuat di slide ini ya. Berarti ini adalah udah ketentuan. Ketentuan ini berasal dari mana? Dari percobaan, ya kan? Dari praktikum. Ingat yang saya bilang sebelumnya, ilmu di dunia ini bukan diciptakan oleh kita. Kita hanya mempelajari. Nah, ini setelah dipelajari gitu ya kan. Nah, dibilangnya satu atom isotop 12C. Kenapa saya bilang isotop 12C? Kenapa? Karena C itu kan ada beberapa isotop dia kan. Ada C berapa nomor atomnya? 6 ya? 6. Ada 6, 12. Ada 6, 13 ya. Ada 6, 11 ada nggak? Ada kayaknya ya. Yang saya tahu ini ya. Yang saya ingat, sorry ya. Nah, ini lihat nih, saling isotop. Nah, kita tinjau yang isotop 12C ini. Ya. Nah, perjanjian internasional satu atom 12C beratnya sama dengan 12 SMA ya. Berarti isotop yang ada di tabel periodik itu kan 12C ya kan, yang di tabel periodik 12C ya kan?
ya kan? Nah, beratnya berapa? 12 satuan massa atom. Nah, kalau yang atom yang lain gimana? Nah, kita tinjau ya. Nah, jika ditimbang ya, hidrogen dengan nomor massa 1 ya, itu beratnya 1,008. Nah, kalau oksigen 16. Nah, berarti dia masanya apa? Masanya hampir mirip dengan massa atom relatifnya. Gitulah intinya kan. Nah, bagaimana dengan litium, Bu? Gitu kan. Nah, litium. Litium di alam itu dia ada 2 buah ya. Ada 2 buah apa nih? Saling berapa berarti nih? Saling berisotop ya. Nah, isotop dengan nomor massa 6 dan nomor massa 7 ya, kelimpahannya di alam itu berbeda-beda. Kelimpahan tahu nggak maksudnya apa? Kebanyakannya, misal ada orang kembar nih. Nah, ada orang kembar nih, ya kan? Nah, orang kembar ini kan mirip, ya kan? Nah, mirip, tapi sifatnya beda, ya kan? Jika ditimbang kembarannya ini setelah makan banyak, ya kan, salah satunya, 160 gram, satu lagi dia masih 40 gram. Ada nggak berat orang gram? Kilogram lah ya. Oke ya, 40 kilogram dan 60 kilogram. Berarti kelimpahan lemak siapa yang paling banyak? Yang 60 kilo. Nah, gitu juga litium ini ibaratnya seperti itu. Berarti dia ada yang 7,42%. Selebihnya adalah isotop dengan nomor massa 7. Nah, ditimbang. Ternyata kalau ditimbang nomor massanya yang 7,42 itu adalah 6015 dan litium yang 7 nomor masanya 7016 ya kan. Nah, ini juga ternyata saling berisotop sama juga ya kan. Sama dengan massa atom relatif ya. Nah, bagaimana berarti ini? Ininya. Massa atom semuanya rata-ratakan. Bagaimana dirata-ratain kelimpahannya ya, dikalikan dengan nomor massanya masing-masing, lalu nanti ditambah, dibagi 100 ya. Nah, inilah dia untuk litium itu, makanya di tabel periodik 6,94 sah. Ya enggak? Di tabel periodik itu enggak? Ya, itu sama aja lah. Ya, itu karena udah dibulatkan ya, berarti 6,94 lah intinya, ya kan? Oke, makanya yang litium di tabel periodik itu hal itu tersebut, ya. Oke. Nah, ini dia tabel periodik kalian kan? Ya enggak? Tapi perbedaannya mungkin di sana udah ada konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Nanti kita pelajari ya. Nah, nih misalnya ya kan nomor atom reaktif MR-nya ini dari mana sih datangnya ya? Itu dari sini tadi ya. Nah, dari misalnya kalau dia berisotop berarti dia dikalikan ya kan. Nanti ratain. Kalau enggak berisotop ya kan tetap ya. Nah, kalau C itu kenapa pakai yang 12C, Bu? Karena itu udah melalui percobaan walaupun di rata-ratain kelimpahannya itu mirip ya. Kelimpahannya mirip, makanya dia dapatnya adalah tetap 12C ya. Oke. Nah, di tabel periodik ini berarti apa? Massa atom rata-ratanya itu adalah yang ini terbalik pula ya kan? Susunannya ya kan? Nomor massanya yang di bawah, nomor atom yang di atas. Nah, Bu, yang mana benar, Bu? Tapi yang secara umum yang benar itu yang di tabel periodik kalian peletakannya ya. Kan di tabel periodik kalian gimana? Nomor massanya di atas ya? Ya, nomor atom di bawah ya. Pegang yang punya kalian ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada ciri khas. Misal kalau yang di hijau itu berarti sifatnya logam ya. Kalau yang biru-biru ini metaloid ya, mungkin lebih ke logam-logaman dia ya. Lebih ke bentuk kaca sedikit. Mungkin amorf gitu ya kan strukturnya ya kan. Terus ada non metal atau non logam. Non logam. Nah,
kita biasa menyebut istilah massa atom tadi ya, atau yang satuannya SMA tadi dengan apa? Dengan massa atom relatif ya, atau AR ya. Nah, berarti untuk C itu massa atomnya adalah ARC. Berapa tadi? 12. ARO, kok saya bilang ARO atau massa atom relatif O berapa? 16. ARNA 23. 3. ARMG 4. ARS massa atom relatif F sama ya. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Nah, massa molar ya. Massa molar adalah ya massa dari 1 mol, yaitu dalam gram per kilogram ya. Nah, misalnya ini. Sorry. Ini saya salah menjelaskan, sorry ya. Oke. Massa molar ya, massa dari 1 mol. Oke. Nah, misalnya ini ada contoh telur ya. Ada sepatu, ada marmer, ada atom. Nah, kalau ditinjau massanya tidak seperti atom-atom yang sebetulnya, telur itu dalam gram gitu ya. Kalau sepatu dalam gram ya. Kalau marmer tahu kalian ini ya. Nah, atom dalam gram ya. Nah, kalau 1 mol atom 12C ya, itu berapa sih gramnya tadi? Berarti 12 gram ya. Nah, ini apa, Bu? Gitu ya kan. Nah, 1 mol karbon. Oke. 1 mol karbon. Berarti ada berapa jumlah partikel atomnya? Nah, ini partikel atom nih ya. Partikel. Nah, 1 mol itu kalau dibilang 1 mol bukan 1 partikel atom ya. Berarti jumlahnya itu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom berarti ya. Berarti misalnya saya bilang 1 mol karbon, berarti jumlah partikelnya berapa? Ini ya. Nih, dari mana sih itu datangnya? 6,022 kali 1023 atom itu dari mana asalnya? Oke. Dari mana? Dari percobaan. Ini udah dihitung nih sama orang nih. Kalau misalnya ada karbon 1 mol ya kan. Kan udah ditimbang tuh 1 mol, 12 gram berarti ya kan. 12 gram atau 12 SMA gitu ya kan. Berapa sih partikelnya gitu kan. Nah, dihitung sama ilmuwan. Ternyata ada 6,022 kali 1023 partikel atom gitu. Ya. Nah, 1 mol atom tadi kan 12 gram, ya kan? Nah, kalau 1 mol atom litium berapa gram tadi? 6,9 gram. Nah, jumlah partikelnya berapa? Itu nanti ya. Nah, bagi tiap unsur, massa atom SMA bisa juga dibuat dengan massa molar. Berarti kok saya bilang massa atom relatif, AR, MR untuk senyawa nanti, massa molar itu sama ya. Sama ya, definisinya sama. Nah, 1 mol atom litium ini berapa partikel, Bu? Gitu. Berapa kira-kira partikelnya? Nah, belum masuk kita ke rumus ya. Nanti ada rumusnya. Intinya patokannya apa? Patokannya di 1 mol atom 12C ini ya. Kenapa? Karena dia tadi kelimpahannya itu mirip ya. Nanti kita masuk. Oke. Nah, tadi kita tinjau atom ya kan? Nah, kalau kita tinjau dalam senyawa ya. Dalam senyawa misalnya SO2, berapa airnya, berapa massa atomnya, berapa apalagi massa molarnya, berarti jumlah dari massa-massanya itu ditotalkan ya. Itulah dia adalah massa molekul relatif ya. Dari senyawa. Kalau atom tadi AR. Kalau senyawa MR ya.
Oke lah, ke contoh aja lah terus ya. Nah ini, coba tentukan MR-nya. Aspartam. C14, H18, N2O5. Coba. Kok kamu udah tahu jawabannya? Oh. Oh ada ya? Wah aduh. Oh ada ya? Oke. Mantap ya udah belajar ya. Ini yang belum tahu siapa? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Oh, oke. Ini ya. Makanya baca modul. Mereka baca modul. Saya aja nggak baca modul ya kan. Oke. Karbon. Itu ribut kali ya yang di luar ya. Karbon itu berapa AR-nya, berapa massa molarnya? Sorry sama tuh. 12. Nah, hidrogen berapa? Hidrogen 1. Nitrogen 14. Oksigen 16. Oke. Karbon, berarti berapa jumlah karbon di sini? Dikali 14. Hidrogennya ada berapa? 18. Nitrogen ada berapa di senyawa ini? 2. Oksigen? 5. Dah, hasil kalinya coba. 100? Kalian pelan-pelan woi. Berapa ini? 168, 18, 19. 80, Oke, ini ditotalkan. 50, 70, Berapa sih? 290. 294. Ya. Nah, itu kalau udah ini ya, ini kita belum belajar GG per mol, kita masih SMA aja dulu ya. Ya. Itu kalau udah kita belajar apa? Mol ya. Ya. Nanti satuannya ada SMA, ada gram per mol. Nah, ini sama aja ini. Sama aja ya. Asam sulfat itu udah ada juga di modul. Asam sulfat itu apa? H2SO4. Ini asam asetat yang saya bilang tadi, CH3COOH. Nah, ini ketosamin. Nah, ini. Ada yang belum mengerti cara mencari MR-nya atau massa molar, ini saya bilangnya mau kali gitu. Massa molar. Ada yang belum mengerti? Baca modul. Kata kawannya ada di modul. Saya aja nggak baca modul masalahnya. Saya nggak wajib baca modul ya. Saya tidak wajib. Kenapa? Karena kalian yang ujian. Kan biasanya orang yang ujian mau kalian kan. Jangan kayak gitu konsepnya ya untuk ilmu ya. Ini semua udah ada di modul jawabannya. Oh, orang ini udah jawab soal dia. Yang di online nggak ada jawab soal. Nah, ini masuk ke mall. 10 menit lagi ya. Ibunya yang mau pulang ya. Saya puasa ya kan, jadi kayak kering. Salahin puasa lagi ya kan. Masya Allah. Bukan online ya. Nah, pernah dengar istilah mol dalam kimia? Pernah. Yang belum dapat kimia ya kan, udah dengar kan kemarin ya kan? Belum. Yang belum dapat itu kemarin tadi aja udah saya bilang ya kan. Nah, mol ini biasanya satuan-satuan dalam kimia ya, ini ya paling sering muncul itu mol. Ya. Nah, misal balik lagi ya kan. Satu lusin ada 12 buah. Satu pasang berapa buah berarti? 2. Gitu ya. Nah, itu juga nanti transfernya ke mol ya. Nah, mol adalah apa itu? Banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar. Entitas ini maksudnya jumlah partikel tadi ya, jumlah partikel ya. Jumlah partikel. Atom, molekul atau partikel lain, ya. Ya, udah dibuatnya lagi di sini partikelnya, betul memang ya kan. Sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram
karbon 12. Nah, ini jadi definisinya apa? 1 mol itu baik senyawanya apapun ya, baiknya unsurnya apapun ya, 1 mol ya. Intinya kok saya bilang 1 mol berapa partikel misalnya saya bilang ya kan. Nah, ditransfernya ke 12 gram karbon C12 tadi. Ya, misal saya bilang 1 mol gula, berarti berapa partikelnya? Berapa partikelnya? 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini dia. Ini ada sejarahnya dia. Kenapa kita membandingkan ke karbon 12? Salah satu sejarahnya tadi itu. Karena kelimpahan atom karbon itu isotop-isotopnya serupa. Ya. Oke. Berarti saya bilang 1 mol Na. Berarti berapa jumlah partikelnya? Oke. Kalau saya bilang 5 mol NaCl, berapa jumlah partikelnya? 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa? Kali 2, 10. 30,1 ya? Nah, gitu dia ya. Misal kayak tadi 1 lusin 12 buah, 2 lusin 24 buah gitu ya. Nah, gitu juga ya. 1 mol 6,02 kali 10 23 ke partikelnya ya atau entitas dasarnya. Terus 5 mol dikalikan 5 gitu ya. Nah, itu berlaku untuk senyawa, unsur dan lain-lainnya ya. Dalam mol tapi ya. Oke. Nah, dengan kata lain, 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro itu apa? Yaitu 6,02 kali 1023 ya. Nah, berlaku juga misal 1 mol dari karbon ya kan. Partikelnya tetap 6,02 kali 1023 tadi ya. Nah, 1 mol sulfur, 1 mol Hg ya kan, 1 mol Cu ini semua partikelnya sama. Ya, berarti partikel karbon jika 1 mol sama dengan partikel sulfur dalam 1 mol gitu, ya. Ini yang di atas bahasa Inggris tadi saya tambahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini sama aja nih yang di atas ini sama yang di bawah ini. Jadi Bu, apa ininya? Hubungannya ya kan? Tadi kita udah belajar apa? MR. Udah belajar apa lagi? Mol, AR, bilangan Avogadro ya. Nah, massa molar itu tadi satuannya adalah bisa SMA, bisa gram per mol. Berarti ada kaitannya antara massa molar atau MR dengan, ada kaitannya dengan apa? Dengan gram, ada kaitan dengan mol. Nah, gimana kaitannya Bu? Inilah dia ya, hubungan mereka ya. Nah, misal jumlah mol suatu unsur, senyawa, dan lain-lain ya kan diketahui ya kan. Kalau kalian mau mencari masanya, kalau masanya itu berarti di dalam apa? Di dalam gram misalnya kan. Di dalam gram. Bagaimana cara mencarinya? Mol dikali MR berarti ya. Ini panah hijau ini, mol dikali MR. Nah, kalau massa ya kan ditransfer menjadi mol. Nah, berarti massa dalam gram ya dibagi massa atom relatif ya kan dalam gram per mol menjadi mol gitu ya. Kalau mol ke jumlah atom atau partikel atom gimana? Mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah atom ditransfer menjadi mol berarti gimana? Jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro ya. Ini dia bilangan Avogadro tadi. Oke. Apakah Anda sudah mengerti hubungan mol
massa dan massa molar, udah mengerti? Udah, ini ada juga ya di modul soalnya. Nggak tahu. Ada? Cobalah kalau nggak ada jadi. Berapa jumlah atom pada 0,39 gram potasium atau kalium? Apa dulu dicari ini? Kalau dibilang jumlah atom ini berarti jumlah partikel ya. Tadi kan ada dibuat di sini nih. Atom, unsur, molekul, partikel ya. 3 menit lagi kan? Berapa jumlah atom pada 0,39 gram? Berarti yang diketahui apa di sini? Diketahui apa? Massa dalam gram maksudnya 0,39 gram. Nah, apa yang mau dicari? Jumlah ditanya jumlah atom, sorry sama juga ya sama partikel ya. Kalian enaknya apa? Saya bilang jumlah atom, jumlah partikel. Jumlah atom sama aja ya. Jumlah partikel atom. Nah, kalau disuruh tanya jumlah partikel atom berarti yang harus diketahui bilangan Avogadro. Berapa tadi? 6,02 dikali 10 pangkat min. Ada enggak minnya kan? Enggak ada kan? Oke. Nah, apa berarti yang harus dicari dulu? Molnya ya. Kan tadi ada hubungannya nih. Kalian kalau enggak ini, tengok hubungan inilah intinya. Hafal aja lah hubungan itu ya. Karena saya sudah trauma bilang suruh kalian ingat ya. Banyak enggak ingat. Ya, yang penting hafal aja. Kalau nanti dihafal pasti ingat dia kan. Oke. Nanti molnya gimana cara nyarinya? Transfer dulu. Kalau dia dari gram ke mol, gimana? Mol sama dengan gram per AR karena ini K aja ya. AR. Berarti 0,39. Tabel periodik mana? 39. Nah ini AR-nya dari tabel periodik ya. K itu kan ada tuh nomor masanya atau massa molarnya ya. Nah ini dalam gram ini kalian anak apa di sini? Teknik biomedis sama apa lagi nih? Satu aja kita baru sudah sholat ya. Ini gram per mol. Ya. Berapa berarti? 0,01. 01. Mol. Ini tahu kan kalian kenapa bisa jadi mol kan? Ini kan gram per 1. Jauh kali jauh, dekat kali dekat mol. Nah, udah selesai nggak? Belum ya? Jumlah partikel. Mol ke jumlah partikel apa rumusnya? Ya. Jumlah di sini karena dibilang jumlah atom ya, buatlah di sini atom ya. Atom sama dengan apa tadi? Mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Apa ini? 0,01 dikali 6,02 dikali 10/23. Berapa? 602 kali 10 pangkat 23. 6,02 dikali 3 kurang 2. 10 pangkat 21. Ya, ini dia. Atom. Dah. Ada yang belum mengerti maksudnya? Tapi yang belum belajar kimia memang ini sih sulit ini. Karena kalian ingat nggak waktu SMA pertama kali kalian jumpa ini kalian susah juga kan? Iya Bu, sulit Bu untuk peng SMK. Iya, Makanya cari kawanmu yang di sini jangan bergenggeng kalian ini yang. Oke. Iya Bu. Ya, ada yang bertanya itu apa?
Ada yang raise hand tadi? Udah jam 12 ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, daripada kalian pingsan kan. Untuk hari ini saya akhiri ya. Tolong, itu apa sih ada? Ini kok ini kok ada Pokemon di atasnya, apa maksudnya ya? Apa sih itu? Kalian yang Oke ya, nggak ada yang bertanya? Nggak ada, lapar Nggak ada, ya? Bu. Lapar. Oke ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai lagi. Izin.